Oh Yuda, mohon izin Pak terkait dengan rencana kegiatan riset tahun ini Pak. Saya memiliki usulan penelitian terkait dengan ekonomi sirkular. Dengan kepakaran Bapak dan juga pengalaman Bapak, saya rasa Bapak pihak yang pas untuk menerima saya mendapat menerima masukan dari Bapak terkait dengan usaha penelitian saya. Kebetulan saya coba dilibatkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Pak. Mereka sedang membuat usaha penelitian terkait ekonomi sirkular di tingkat perdesaan di Kabupaten Ciamis Pak. Ya, akan tetapi di usulan ini masih fokus terkait dengan bahwa ekonomi sirkular di tingkat perdesaan. Mereka belum mengambil studi kasus lebih detail. Mereka ingin melihat kelaikan ekonomi dari daur ulang sampah. Mereka hanya difokuskan di situ. Barangkali ada masukan Pak terkait dengan usulan saya ini? Ya, pada dasarnya usulan ini bagus nih, Kang Nurjaman. Jadi biasanya ekonomi sirkular kan kita lihat tuh di pabrik industri ya. Nah, kita ke pedesaan, memang pedesaan itu banyak jenisnya nih. Pertama itu kita harus kategorisasi mana yang akan kita survei, ruang lingkupnya pedesaan apa, terus kenapa harus di Ciamis, mungkin yang jelas. Terus juga kan sampah pedesaan juga banyak macamnya gitu ya. Apakah semuanya akan dilibatkan, akan diteliti dan semacamnya. Tapi intinya saya dukung nih untuk pedesaan. Biasanya kita kan lebih banyak ke industri atau di kota-kota besar. Seperti kita lihat kan di daerah sekitar Bandung tuh banyak daur ulang biasanya di kelurahan kota-kota yang memang penduduknya berpendidikan menengah ke atas lah ya. Itu bagus ya. Saya dukung ya, nanti kita diskusi lanjutan kalau misalnya ini sudah ada diskusi atau zoom dengan anggota yang lain dari BRIN ya. Ini kita bisa diskusi lanjutan. Oke. Paling izin Pak, kenapa tadi memilih Ciamis? Karena di tahun 2025 ini Ciamis mendapatkan penghargaan terkait kota kecil terbersih di ASEAN Pak. Jadi pintu masuknya di situ. Cuma tadi betul mungkin masukan Bapak bahwa harus lebih spesifikkan Pak ya. Jenis desanya, potensi desa, sama mungkin aktivitas di desanya itu apa ya Pak ya, sektor penghasil sampahnya di sektor apa gitu. Betul. Karena kan seperti pengalaman Pak Yuda tahun 2023 ya di Desa Cibodas dan Padamukti kan mereka fokus di IKM ya Pak. IKM. Mungkin ini bisa diambil seperti itu ya, fokus di IKM. Apakah itu IKM ataukah rumah tangga atau rumah tangga industri kecil itu kan bisa kan. Ya, mungkin itu nanti harus perdalam lah diskusi dengan anggota yang lainnya. Terus juga manfaatnya bagi pedesaan di Kabupaten Ciamis sendiri yang paling penting. Lalu kan ini lingkupnya satu kabupaten ya Pak. Sedangkan kita itu lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Kira-kira dengan ngambil studi kasus satu kabupaten ini nanti akan bisa diterapkan di kota kabupaten lain atau perlu pendekatan yang berbeda Pak kira-kira? Ya, nah ini menarik ya, Jawa Barat itu salah satu provinsi yang memang beragam tentunya tuh Pak. Baik tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat juga. Jadi kan kita tahu Jawa Barat itu ada Jawa Barat Utara, Jawa Tengah maupun Jawa Selatan yang secara pendapatan per kapitanya berbeda. Ini Ciamis termasuk daerah yang kita tahu UMK-nya paling kecil di Jawa Barat, di Indonesia juga. Nah tentunya beda kalau misalnya kita lihat, kita tinggalkan di Bandung nih, pasti beda dengan wilayah pedesaan atau perkotaan di Bandung. Beda juga dengan Pantura. Nah memang itu juga harus jadi perhatian Pak Nurjaman nih, sehingga penelitian ini bisa direplikasi lah minimal ke kabupaten kota yang sejenis. Mungkin nggak bisa lah, mungkin ini bisa langsung ke kota Bekasi misalnya, dekat wilayah kota atau daerah Bandung. Ini tuh Mas. Baik, terima kasih Pak Yuda atas masukan sarannya. Semoga bisa jadi penguatan untuk terkait proposal ini Pak. Siap. Ya bagus ini, jadi lanjutan dari ekonomi sirkular yang kajian yang lalu ya. Iya. Jadi dia terputus nih. Iya. Jadi jangan sampai kajian-kajian itu terputus, dan tentunya juga kemanfaatan kepada masyarakat juga kan tidak selengkap kalau misalnya kita melakukan kajian terus-menerus itu. Salam dari
Ya, dari mana ya Pak? Dari BPKUD Provinsi Jawa Barat. Ada perlu apa Pak? Saya memiliki usulan penelitian, Ibu rencananya mau wawancara Ibu sebagai responden penelitian saya. Responden ditanya, Ya. ada pertanyaan gitu ya Pak? Betul. Terkait dengan ekonomi sirkular di tingkat rumah tangga Ibu. Jadi ingin tahu bagaimana masyarakat menerapkan ekonomi sirkular. Barangkali Ibu berkenan. Boleh. Jadi begini Bu, berdasarkan dari informasi di tingkat RT di daerah ini terdapat beberapa rumah tangga yang menerapkan ekonomi sirkular. Apakah Ibu tahu ekonomi sirkular itu apa? Belum sih Pak, saya baru. Ya, jadi sebetulnya secara ringkasku ekonomi sirkular adalah suatu aktivitas ekonomi yang memanfaatkan produk-produk sisa di rumah tangga diolah menjadi pupuk kompos dan produk sebagainya. Jadi sisa-sisa sampah rumah tangga itu tidak dibuang langsung ke tempat sampah seperti itu Bu. Barangkali Ibu berkenan untuk menjadi responden penelitian kami. Boleh. Sebagai untuk bahan bacaan, kami sudah menyusun kuesioner. Ibu boleh Ibu baca dulu. Di bagian awal ada terkait dengan penjelasan latar belakang penelitian ini dilakukan. Berikutnya juga ada beberapa data atau kuesioner yang kami butuhkan dari mulai data personal responden yang nantinya akan kami juga pertahankan kerahasiaannya agar tidak kami salah gunakan. Berikutnya di bagian bawah juga ada beberapa komponen pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman responden terkait dengan ekonomi sirkular. Nah, barangkali Ibu mau baca, silakan Ibu kuesionernya. Di sini ada 3 halaman, bisa juga Ibu lihat ada beberapa di halaman berikutnya ini boleh dibuka. Ada berapa pertanyaan? Kalau total ada sekitar 50 Ibu. Kami menawarkan untuk mempermudahnya, apakah Ibu mengisi sendiri kuesionernya atau mungkin akan kami pandu untuk mengisi kuesionernya Ibu. Boleh dibantu. Baik, Ibu bisa dimulai. Boleh. Jadi saya coba jelaskan dulu kenapa latar belakang si penelitian ini dilakukan. Kami melihat bahwa dari masalah sampah perkotaan yang menumpuk di tempat pembuangan akhir, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi volume sampah ke TPA. Kami ingin tahu bagaimana upaya masyarakat yang dilakukan dengan yang dilihat di tingkat rumah tangga. Sehingga kami mencoba melakukan riset ini, sebenarnya riset sederhana bagaimana melihat perilaku atau pemahaman dari masyarakat terkait dengan menerapkan ekonomi sirkular yang akhirnya berdampak pada mengurangi volume sampah ke TPA tersebut. PP2D bekerjasama dengan beberapa instansi di sini. Untuk berikutnya, di sini ada bagian terkait dengan data diri responden. Boleh dibantu mungkin Ibu ya. Ibu dengan atas nama siapa? Saya Widya. Widya. Umur Ibu berapa Ibu? Saya 34 tahun. 24 tahun. Pekerjaan utamanya? Rumah tangga. Ya. Ibu sudah tinggal di sini berapa lama? 3 tahun. Jika dikira-kira jumlah volume sampah yang diproduksi dari satu rumah ini dalam satu hari berapa kilogram? Kira-kira 2 kilo kayak 2 kilo. Kalau dikonversi menjadi jumlah kantong kresek atau wadah berapa banyak? 2 kantong besar. Per hari gitu. Tergantung sih Pak. Oh, tergantung itu ya produksi makanan dan juga aktivitasnya ya. Kadang 1 kantong, ada 2 kantong. Oh. Lalu kalau boleh tahu di perumahan ini pengambilan sampahnya dilakukan oleh pihak mana Bu? Pihak keamanan ada. Ya. Oh, jadi keamanan sekaligus Kebersihan. kebersihan. Oh. Nah, Ibu dapat info si sampahnya dikirim kemana? Iya. Oh, Tapi ada
kayak mobil bak gitu yang angkut setiap hari Senin sama Kamis. Oh, jadi satu pekan 2 kali ya? Iya. Satu pekan 2 kali. Ibu tadi satu hari itu 2 kantong ya? Berarti kalau satu pekan 7 kantong atau 7 kilo ya hasilnya yang dihasilkan. Lalu kalau boleh tahu jumlah orang di sini di rumah berapa orang? Di rumah ini 2 orang dewasa. Ya, Ini kecil. anak kecil berapa orang? Iya. Jadi produksi 2 kilo adalah berasal dari 2 orang dewasa dan 2 orang anak kecil ya Bu ya. Lalu kalau boleh tahu di sini ada pengurus kompleknya atau RT-nya? Ada. Ya. Apakah mereka memberitahu tentang terkait dengan upaya pemilahan sampah atau bagaimana? Kalau sampah sih nggak dipilah ya, langsung aja. Jadi belum ada sebetulnya Iya. di sini. Berarti kita tadi menjawab pernyataan tadi Ketua RT Bu menyebutkan ada beberapa rumah tangga yang telah melakukan penerapan ekonomi sirkular itu berdasarkan informasi dari Ibu tadi menjawab ternyata di tingkatan bawahnya pengurus komplek belum ada aturan tersebut ya Bu. Lalu berikutnya kalau Ibu pernah dengar atau pernah tahu bahwa misalkan sampah rumah tangga khususnya sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau mungkin dari produk lainnya. Iya. Selain menjadi pupuk itu kalau menjadi apa? Bisa, kalau yang plastik bisa didaur ulang jadi apa? Jadi wadah-wadah dan kayak ember, terus bawang gitu ya. Iya, betul. Kalau sekarang juga di beberapa tempat ada pengumpulan minyak di lantai, jadi minyak di lantai dijual lagi. Nah, kalau di sini apakah ada aktivitas tersebut? Di sini ada paling dekat di UPI. Oh, jadi baik Ibu, sepertinya sudah dirasa cukup untuk isian kuesionernya. Terima kasih banyak telah berkenan untuk membantu kami mengisi kuesioner ini. Barangkali nanti ada tindak lanjut, kami akan menghubungi kembali Bu. Dan juga barangkali nanti hasil riset ini telah dipublikasikan, kami akan memberitahu bahwa hasil risetnya seperti apa di beberapa media sosial milik PPD Provinsi Jawa Barat Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya telah berkenan untuk membantu kami. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Salah satu senior saya Pak Yuda Hadianur, dulunya peneliti di Kementerian Perindustrian, dan Pak Arif dan Ustadian dulunya peneliti media, sekarang jadi kabid saya di bidang inovasi dan teknologi, dan satu lagi Bu Anin Dia Nastiti, salah satu dosen FTSL ITB Pak, mereka melakukan kajian bersama dan saya diikutkan di bagian penulisan papernya sedikit Pak. Jadi judulnya adalah Analysis of the Concept Circular Economy pada IKM di 2 desa, yaitu Desa Padamukti dan Cibodas yang ada di Kabupaten Bandung, khususnya di Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Ini merupakan tindak lanjut dari kajian terkait dengan Citarum Harum, Pak. Jadi kajian besar Provinsi Jawa Barat terkait Citarum Harum dan BP2D serta DLH memiliki kajian terkait dengan pengembangan ekonomi sirkular. Saya berpikiran juga bahwa ini bisa jadi referensi mungkin nanti jika nanti kita lanjut ke riset bahwa di sini ada beberapa fokusnya ke IKM di sekitaran bantar sungai Pak. Jadi kaitannya ekonomi sirkular yang berdampak langsung terhadap aliran sungai. Ini juga sudah dipaparkan tahun 2023 di internal conference-nya ITB dan juga setelah publish di E3WS Web of Conference 2024. Ini sekedar pendahuluan bahwa studi ini fokus mengevaluasi penerapan ekonomi sirkular di industri kecil dan menengah di 2 desa tadi yang ada di bantaran sungai, penerapan 5R-nya juga, reuse, reduce, recycle, dan revalue, dan juga studi ini menggunakan analisis SWOT dan
QSPM untuk menganalisis faktor internal, eksternal, dan strategi yang tepat untuk optimalisasi penerapan ekonomi sirkular di IKM. Berikutnya ada beberapa konsep pemahaman dan penerapan ekonomi sirkular di IKM, bahwa di IKM Provinsi Jawa Barat belum mengenal secara utuh terkait ekonomi sirkular, berikutnya juga belum paham terkait dengan prinsip 5R atau 3R sebelumnya mungkin yang sudah familiar. Mereka juga belum paham untuk mengolah sumber daya yang berdampak pada polusi air dan limbah industri. Berikutnya ada faktor penggerak dalam implementasi ekonomi sirkular, ada faktor kegiatan peningkatan dengan bisnis, peluang peningkatan nilai tambah dari daur ulang, dan lainnya. Berikutnya ada faktor penghambat yang untuk implementasi ekonomi sirkular diantaranya adalah kesulitan mengubah kebiasaan bisnis di mana sudah terbiasa melakukan bisnis seperti sebelumnya, mereka agak susah untuk beralih untuk mengolah limbah. Kerangka pemikirannya tadi menggunakan analisis SWOT dan prioritas strategi QSPM. Di paper mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, di mana ini untuk penentuan populasi ada sekitar 66 IKM dan 14 IKM, total sekitar 80 IKM yang kemudian dijadikan sampelnya ada 10 di 2 desa, itu di Padamukti dan Desa Cibodas. Berikutnya, berdasarkan hasil penulisan responden, ada dibagi dua Pak jenis industrinya. Yang pertama yang menghasilkan limbah, dan yang kedua industri yang menggunakan limbah pada bisnisnya. Untuk industri menghasilkan limbah ada itu industri tahu, di mana limbah cair produksi tahu dialirkan langsung ke anak sungai Citarik yang merupakan anak sungai dari Citarum. Berikutnya juga ada petani jamur yang menggunakan biomasa berupa serbuk gergaji untuk bahan baglog, kemudian limbah bekas baglognya digunakan menjadi pupuk, sedangkan plastik baglognya dijual pengepul. Sebenarnya petani jamur ini berkaitan juga dengan industri yang menggunakan limbah untuk bisnisnya. Dan di sini ada 5 jenis industri yang menggunakan limbah untuk bisnisnya, yaitu industri perbaikan sepeda, industri benang, pengrajin sangkar burung, pengrajin kayu dan tempurung kelapa, dan pengrajin keset. Ini ada beberapa sektor yang berkaitan, khususnya di pengrajin keset, karena di Desa Cibodas berkaitan dengan industri garmen, jadi limbah dari garmen itu diolah menjadi keset oleh warga sekitar. Berikutnya, strategi atau rekomendasi yang bisa dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat adalah dengan penguatan sosialisasi. Harapannya Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan ataupun hukum untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular pada tingkat IKM, dan juga untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi kesadaran pelaku usaha IKM untuk lebih ramah lingkungan. Yang berikutnya adalah pengembangan inovasi, kemitraan, dan ekosistem bisnis ramah lingkungan. Di sini juga harapannya dengan adanya klaster industri KM nantinya dapat diefisiensikan rantai pasoknya, sehingga tadi di ujungnya limbah mereka tidak masuk ke aliran sungai. Dan kesimpulannya adalah bahwa mayoritas IKM belum memahami secara utuh konsep ekonomi sirkular. Mereka secara tidak sadar tetapi mereka secara tidak sadar menerapkan prinsip 5R, dan juga pentingnya meningkatkan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat agar lebih menerapkan konsep ekonomi sirkular. Demikian presentasi dari saya, Bapak-Bapak. Mungkin barangkali ada respon atau masukan terkait dengan hasil riset ini. Halo, dengar Mas Jajeh? Ya Pak, terdengar Pak. Bagus sih. Buat saya bisa apa? Sirkuler itu bisa kita tindak lanjuti sebetulnya. Tindak lanjuti nanti dengan apa? Difilter lagi lah. Difilter lagi supaya hasil sirkuler itu sustainable enggak, dan dia profitable enggak. Nanti ada model itu, bisa pakai model eco efisiensi ya, nanti kapan-kapan kita diskusi tentang itu lah. Jadi sirkuler bisa di recycling produk. Nah, produknya itu nanti dia bisa sustainable dan profitable enggak kalau diolah di sirkuler. Nah, itu nanti kita bisa tindak lanjutin tuh kajian-kajian yang lain. Mungkin itu dulu Mas ya. Sip, mantap. Terima kasih Pak Oke, Sunartono. makasih. Nah. Ya.
Mangga Itu tadi barangkali jurnal apa ya, Pak Mas? betul Ya. proceeding Pak itu Pak, bukan jurnal. Oh, proceeding. Proceeding kalau waktu di zaman peneliti ini masuknya proceeding bereputasi menengah Pak. Jadi Oh, waktu kebetulan saya waktu ngajuin ke peneliti masih pakai juknis lama Pak. Jadi masih pakai proceeding bukan juknis yang baru. eh di dapat dijadikan salah satu HKM saya waktu itu Pak. Jadi hmm, kalau juknis sekarang kan harus jurnal ya Pak, dikunci di jurnal saja gitu. iya. Buku juga bisa ya. Iya Hmm. buku betul Pak, buku dari SBN ya. Dan Hmm. juga salah satu yang kemarin jadi HKM buku waktu Cimahi Technopark Pak yang 2014 lalu itu berhasil Iya. juga sama Pak ini Pak Agus Vanar Sukri dulu yang saya kebetulan udah uji komnya Mei lalu Pak, Mei lalu. Salah satunya Pak AFS, terus Pak eh, Sh- siapa Syakir ya siapa yang PPI pimpinan PPI itu Pak Oh iya ya. Syahrir siapa Syahrir Karir ya. ya Karir MM. ya betul. Nah jadi seperti itu Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Intinya sebetulnya ini buat proses kembali lagi ke jalur periset Pak, karena di sini belum ada Ini kemarin perkayasa. surveinya berapa lama, Mas? Ini sekitar 3 bulan Pak, Oh, 3 3 bulan. bulan ya. Cuma emang ini adalah salah satu bagian kecil dari kayak kajian Citarum Harum yang kegiatannya Pemprov Jabar secara menyeluruh di daerah Lengan Citarum. Cuma kebetulan eh, BP2D banyak bermitra dengan DLH. Salah satunya juga mereka fokus di 2 desa terkait yang di anak Sungai Citarum, Pak. Barangkali mungkin nanti kalau yang Ciamis lanjut, mungkin di sana pun ada IKM ya Pak, bisa yang bisa jadi di tingkat desanya yang bisa kita Ya. telusuri lebih lanjut gitu ya. Ya ya. Ya tadi kan efisiensi terus berapa apa yang di proposal kita kan berapa setiap IKM yang mengelola sampah itu ada batasnya supaya nggak rugi gitu Ya, betul. atau break even ya. Iya berkaitan. Mungkin nanti kita lihat. Kalau tadi setelah 5R itu masih ada sisa sampah ya. Masih Pak, jadi kalau sebetulnya kalau di sini belum sampai ke penerapan ekonomi sirkularnya Pak. Jadi cuma sampai pemahaman IKM terkait konsep 5R Oh, itu. Jadi belum sampai ngolah bagaimana si sampahnya berkurang atau malah hilang gitu ya dengan pemanfaatan ekonomi sirkular. Di sini fokus di pemahaman Pak sebetulnya. Jadi oh mereka ya, tuh ya. paham gak sih? Mungkin kalau istilah ekonomi sirkular mereka belum pernah dengar, tapi sebetulnya yang 5R secara tidak langsung mereka sudah melakukan. Assalamualaikum Pak. Salam, baik. Pak Man, sehat? Alhamdulillah. Jadi punten Siap. mengganggu waktunya nih Pak. Siap. Saya mau mencoba menuliskan hasil riset BP2D Pak. Ya, Karena ini kaitannya dengan DLH sepertinya kuat Pak. siap. Karena di sini kita ini kajian tahun 2023 Pak. 2023. Jadi terkait ekonomi sirkular di bantaran sungai di Citarik Pak, di Selokan Jeruk. Selokan Jeruk, ya. Di sini kita mengkaji analisis konsep dari ekonomi sirkular Ya. di industri kecil menengah di 2 desa yaitu Desa Padamukti dan Cibodas. Ada Muki Cibodas, Selokan Jeruk, Selokan Jeruk. Kabupaten Bandung ya Pak? Betul, Kabupaten Bandung. Das Citarik itu kan merupakan anak dari Citarum ya Pak. Betul. Jadi berkaitan juga dengan kegiatan yang dulu Citarum Harum Pak. Ya, ya betul. Jadi dari hasil riset ini menunjukkan ada beberapa industri Ya. yang memiliki dampak langsung pembuangan limbah ke Citarik Pak. Citarik, ya. Salah satunya ada industri tahu, Ya. dan juga yang membuang limbah cairnya. Berikutnya juga di sini coba dipetakan bagaimana pemahaman IKM terkait Ya. dengan ekonomi sirkular Pak. Betul. Kebanyakan mereka kurang paham dengan pemahaman ekonomi sirkular. Ya, Tapi ya. sebetulnya secara tidak langsung mereka sudah menerapkan. Ya, ya. Jadi ada beberapa industri jamur. Jamur ya. Mereka membuat bagloknya dari limbah Pak. Jadi baglok itu dari serbuk gergaji dari Ya. industri lain. Jadi Ya.
limbah untuk baglog untuk media tanaman jamur. Ya, Yang pertama, yang kedua juga mereka hasil baglog itu dijadikan pupuk, Pak. pupuk. Ya, jadi tidak dibuang, tapi dijadikan pupuk untuk di sektor pertanian. Ya. Dan juga plastik baglognya itu dijual ke pengepul, jadi Pengepul, tidak, ya. tidak ada Jadi tidak dibuang, dibuang jadi ke masih sungai, didaur ulang ya. didaur ulang. Ya, Itu sebetulnya kan konsep ekonomi sirkular, Ya. Pak. ya betul. Berikutnya juga ada beberapa industri lain Ya. seperti industri pembuatan keset, Pak, karena Oh, kan di keset, ya. Cibodas itu banyak industri garmen. Ya, ya. Sisa-sisa dari garmennya itu Ya, main Madiun ya kayak gitu ya. betul. Nah, Madiun. Diolah jadi keset, Pak, itu. Keset, ya. Paling BP2D kajiannya sampai situ cuma mematangkan pemahaman. Ya, Barangkali Pak Sarip ada masukan, Pak, terkait riset berikutnya. Ya. Kira membahas apa ya? Yang pertama tadi kan pemanfaatkan sirkular ekonomi ya. Jadi berarti peran serta masyarakat membantu dalam care terhadap lingkungan. Salah satunya kita memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang gitu kan, otomatis itu setidaknya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya. Yang kedua, untuk riset ini kan tentunya sangat bermanfaat sekali kan ya, dalam hal kita untuk lingkungan yang berkelanjutan gitu ya. Apalagi sekarang kita ditekan bagaimana daerah untuk mengolah sampah mandiri ya. Makanya kita coba dari hulu kan, dari hulu dulu, yaitu dari masyarakat sekitarnya. Apalagi di sini UMKM yang begitu sampahnya itu begitu banyak kan, apalagi sampah plastik, sampah rumah tangga UMKM, baik itu yang kuliner atau yang lainnya. Ini bagi kami sangat excellent lah, bagus sekali ya Pak ya. Ya, mungkin harapan berikutnya untuk kajian berikutnya kan di sini kita ada yang namanya di JEF di Bandung khususnya itu ada terkenal dengan istilah percetakan, Pak. Ya. Nah itu ada limbah kertas, satu lagi dengan pengolahan IPAL yang memang dari tinta percetakan itu kan cenderungnya UMKM ya. Nah kan kita cenderung kalau berbicara lebih ke industri yang besar. Nah UMKM itu bagaimana itu pengolahan zat-zat hasil sablon atau dari tinta-tinta percetakan itu bisa dimanfaatkan. Nah, jadi apalagi di daerah Pagarsi itu kan ya banyak, atau Suci itu banyak percetakan. Kota Bandung betul. Nah, bagaimana itu pemanfaatan sampah yang memang dari kertas itu apakah bisa dibuatkan jadi bubur atau bahan-bahan yang bermanfaat. Ada nilai jual lah gitu kan. Itu barangkali ya Pak ya. Terima kasih Pak Sarip masukannya. Siap. Mungkin bisa jadi bahan untuk riset berikutnya ya Pak. Siap, sama-sama ya. Oke, sama ya, sukses ya Pak ya. Ya. Ini lagi bikin laporan apa, Kang? Laporan WJRS, Pak. Oh, yang malah data itu ya? Betul. Kalau sumber tabel ini dari mana? Dari RPJMD, Pak. Oh, kenapa Ya. tidak dicantumkan? Seharusnya dicantumkan ya, Pak ya. Hal ini sebagai upaya kita untuk mengapresiasi dan juga menunjukkan penulis asli atau penyusun asli dari tabel tersebut. Ini merupakan salah satu etika dalam penulisan tabel dalam laporan ilmiah. Selain itu ada satu hal lagi yang menjadi potensi gratifikasi di jurnal Creative Research Journal milik PP2D Provinsi Jawa Barat, yaitu di mana sekarang jurnal kita banyak peminatnya. Ada kemungkinan beberapa penulis mencoba membayar kita untuk tulisannya dapat dipublish di jurnal. Hal itu juga tidak dibolehkan karena pertama kita sudah mencantumkan di jurnal kita bahwa kita jurnal tidak berbayar, jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh para penulis. Selain itu, untuk peraturan jurnal yang berbayar itu harus ada peraturan terkait penerimaan negara bukan pajak. Di Creative Research Journal maupun di Pemprov Jabar belum melakukan hal itu. Jadi sebetulnya yang bisa kita minimalisir adalah menolak para penulis yang memberikan bayaran kepada kita.